Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah. Saya baik Bu dan siap untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah Bu ya. Hari ini santai Bu ya, jangan tegang Bu. Biasa Oh iya aja. Bu, iya Bu. Nah, santai. Gini Bu ya, hari ini kita berdiskusi santai tentang rencana pembelajaran Ibu ya. Tujuannya untuk memastikan semua komponen pembelajaran pendukung pengalaman belajar mendalam. Kira-kira kita relax saja Bu ya, kayak Siap seperti yang saya Bu, bilang tadi, siap relax Bu Bu. ya, jangan Terima tegang. kasih ya Bu. Oke, baik Ibu, bisa Ibu jelaskan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pertemuan nanti? Mohon dijelaskan dalam bentuk tujuan operasional. Baik Bu, dalam pembelajaran saya Bu ya, saya sudah merancang beberapa poin ya Bu. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan materi dengan bahasa mereka sendiri. Itu poin pertama ya Bu. Terus yang poin kedua itu Bu, siswa dapat mengerjakan latihan atau tugas sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan. Poin ketiganya, siswa dapat menyampaikan kembali tentang apa yang mereka sudah pelajari sebagai bentuk refleksi. Seperti itu Bu. Oke, jadi gini, jadi tujuan itu sudah mendukung tahapan memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi, ya Bu ya? Betul Bu. Saya sudah rancang sedemikian rupa supaya siswa itu tidak hanya tahu, tetapi juga bisa mencoba dan akhirnya bisa untuk mengevaluasi pemahaman. Seperti itu Bu. Oke, strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti untuk mencapai tujuan tersebut? Oke Bu, kebetulan saya di sini sudah merancang strateginya Bu ya. Di sini saya menggunakan strategi berbasis diskusi dan kegiatan kelompok kecil ya. Nah, yang pertama itu siswa saya berikan stimulus Bu, seperti itu. Kemudian mereka berdiskusi, lalu mereka mengerjakan tugas secara berpasangan. Setelah itu mereka dimintai untuk merefleksi atas apa yang sudah mereka laksanakan. Ya. Ini begini, bagaimana langkah itu membantu tahap memahami, mengaplikasi, juga merefleksi? Oke Bu, saya jelaskan ya. Jadi pada tahap memahami di sini Bu, saya memberikan pertanyaan pemantik pada siswa dan juga ada media pendukungnya. Pada tahap mengaplikasi, siswa saya berikan tugas, di mana tugasnya di sini yaitu berpasangan agar mereka lebih aktif dan saling membantu Bu. Kemudian pada tahap refleksi, saya minta beberapa siswa bercerita kembali Bu tentang apa yang mereka sudah pelajari. Seperti itu Bu. Oke. Ini gini, media apa yang Ibu gunakan untuk mengaktifkan siswa? Dalam observasi ini Bu, kebetulan saya menggunakan media gambar ya Bu, kartu tugas dan selembar kerja sederhana sesuai dengan materi yang saya ajarkan Bu. Seperti itu. Baik, media itu bisa membuat siswa lebih terlibat Bu ya. Oke, bagaimana Ibu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Saya menilai beberapa poin ya Bu. Yang pertama itu yang saya nilai adalah pertanyaan lisan. Saya memberikan pertanyaan lisan untuk siswa untuk melihat
sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah saya ajarkan. Yang kedua itu saya menilai juga dari hasil kerjanya. Di situ saya menilai dari kemampuan mengaplikasinya. Kemudian ada juga nilai refleksi lisan untuk melihat kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa mengevaluasi proses belajarnya. Seperti itu, Bu. Jadi ketiganya sudah selaras dengan tujuan ya, Bu? Betul sekali, Bu. Oke. Baik, untuk observasi nanti bagaimana bila kita fokus pada aktivitas siswa saat mengaplikasikan materi. Itu krusial untuk keterlibatan mereka. Saya setuju dengan usulan Ibu. Jadi untuk observasi nanti kita fokus di tahap mengaplikasi ya, Bu. Baik, fokus kita. Baik Ibu, ini gini, sekarang kita memasuki pasca observasi. Setelah mengajar tadi, kira-kira bagaimana perasaan? Kalau kita berbicara perasaannya, Bu, otomatis ya, yang namanya kita diobservasi oleh kepala sekolah, tentunya ada perasaan yang agak gimana gitu, Bu, entah takut atau deg-degan gitu ya. Tetapi alhamdulillah, Bu, secara umum sih saya merasa cukup puas karena anak-anak juga saya lihat itu sangat antusias sekali, meski ada beberapa tantangan kecil. Oke, Bu ya. Terima kasih Bu ya, kita bahas bersama ya. Saya mengapresiasi pembelajarannya Ibu. Saya melihat kelas berjalan kondusif. Anak-anak merespon instruksi dengan baik dan Ibu terlihat tenang mengelola kelas. Terima kasih, Bu. Itu sangat berarti untuk saya. Masukan Ibu betul-betul sangat menginspirasi saya. Ini gini, menurut Ibu apa saja yang berjalan baik pada tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi? Baik, Bu. Pada tahap memahami ya, Bu ya. Di sini anak-anak cukup cepat menangkap ya, Bu, stimulus yang saya berikan. Untuk tahap mengaplikasi, mereka bisa mengerjakan tugas berpasangan dan saling membantu. Nah, untuk tahap refleksi, beberapa anak mampu menceritakan kembali tentang apa yang mereka sudah dipelajari. Oke, itu baik Bu ya, itu sangat positif. Nah ini gini, sekarang tantangannya Bu, bagaimana yang menurut Ibu perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya tantangan di sini yang perlu ditingkatkan itu, Bu, mungkin dari segi fokus ya, Bu ya, karena terkadang kita itu susah ya mengawasi fokus anak-anak pada saat belajar. Selain itu waktu terasa sedikit kurang ya, Bu, untuk merefleksi. Baik Bu, itu wajar. Nanti kita lihat solusinya. Ini gini, bagaimana menurut Ibu apakah siswa terlibat aktif dan memahami relevansi pembelajaran? Setelah tadi observasi ya, Bu ya, sebagian besar terlibat, Bu. Mereka penasaran dan ingin mencoba lagi. Hanya saja ada beberapa siswa yang mungkin masih perlu didampingi untuk betul-betul memahami materi pelajarannya. Baiklah, itu bisa kita tingkatkan lagi nanti. Nih, jika Ibu mengulang pembelajaran ini, ide kreatif apa yang ingin Ibu tambahkan? Baik, Bu, mungkin salah satunya, Bu ya, saya ingin menambah variasi pertanyaan tematik dan mungkin juga memberikan tugas kecil yang lebih menantang agar siswa
lebih berpikir lebih mandiri gitu Bu. Oke. Itu ide yang bagus ya Bu ya. Ada enggak kebutuhan pengembangan tertentu yang Ibu perlukan? Mungkin ada ya Bu, sekitar mungkin pelatihan ya, seperti halnya pelatihan mungkin tentang teknik bertanya yang lebih dalam atau bagaimana memberi waktu berpikir efektif untuk siswa. Baik Bu, nanti akan kita rencanakan. Oke, dari pengamatan saya, siswa terlihat aktif, namun ada beberapa yang masih menunggu instruksi sehingga kurang mandiri. Untuk mempelajari itu, Ibu bisa 1. Memberikan pertanyaan terbuka, 2. Memberikan waktu berpikir sebelum menjawab, 3. Mungkin bisa memperpanjang sesi refleksi. Ini akan membantu siswa lebih mandiri dan meningkatkan pembelajaran mendalam. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Insya Allah kedepannya saya akan menerapkan apa yang Ibu sudah sampaikan ke saya. Terima kasih atas keterbukaan dan kerja keras Ibu. Pembelajaran tadi sudah baik, kita tinggal menyempurnakan sedikit saja. Semangat ya Bu. Terima kasih banyak Bu, saya sangat terbantu dengan hasil observasi ini. Semangat Ibu. Terima kasih Bu.